Salam saudara, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu di awal bulan Mei ini. Tentu kita bersyukur atas kebaikan Tuhan. Masih diberi kita kesempatan untuk hidup, diberi kesempatan kita beribadah. Walaupun secara online ya saudara, tetap kuasa Tuhan itu selalu ada di setiap kita, di rumah kita masing-masing. Mari kita persiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan di minggu yang indah ini. Kita akan menerima kuasa Roh Kudus, perjamuan kudus di pagi ini di jam 10 ini. Ya, sama-sama dengan anak, bersama suami, istri, ayo bersama keluarga kita memuji Tuhan. Kita berdoa dulu. Haleluya, persiapkan hati kita saudara. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau sangat baik bagi kami, Engkau luar biasa bagi kami Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kalau sampai hari ini Kau berikan kami kesehatan di pagi yang indah ini Tuhan. Kami sungguh menikmati hari-hari yang Kau berikan bagi kami. Sekalipun Tuhan banyak tantangan yang kami hadapi Tuhan, tapi satu hal yang kami tahu ketika kami menyembah Engkau Bapa, Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Allah kami yang dahsyat selalu melingkupi hati kami. Pagi yang indah ini Tuhan, kami mau siapkan hati dan pikiran kami. Kami ingin menyembah Engkau Tuhan. Kami ingin memuliakan Engkau Bapa. Mari kita sembah. Kami ingin menyenangkan Engkau Tuhan. Biarlah segala pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mulai ibadah kami Bapa. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita sembah Dia. Kita bawa hati kita saudara ya. Kita fokus sama Tuhan kita. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalan kami sampai saat ini Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Sepanjang hidupku, oh hanya dekat, padaku, ada kekuatan baru, Kaulah perlindungan. katakan keselamatanku, keselamatanku. ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. sungguh indah bersamamu selamanya.
keselamatanku, keselamatanku. katakan ku ingin selalu, Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. sungguh indah bersama. Ku ingin selalu, Ingin selalu terima kasih Tuhan. menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu sungguh indah Sekali lagi katakan ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersama, sungguh indah bersama. sekali lagi Sungguh indah bersamamu. haleluya Tuhan. Selamanya. Mari kita sembah Allah kita yang baik. Haleluya Tuhan, Engkaulah tempat perisai kami Tuhan. Sekalipun Tuhan sampai saat ini Tuhan, kami masih ibadah di rumah kami masing-masing. Satu hal yang kami tahu Bapa, dimanapun kami berada Tuhan, bahwa kuasa-Mu Tuhan Yesus sama ketika kami beribadah Tuhan, di gereja bahkan di rumah kami Tuhan Yesus. Bahwa lawatan Allah Tuhan Yesus akan besar bagi kami Bapa. Sekalipun Tuhan masalah di Indonesia ini Tuhan belum sirna, tetapi Tuhan kami percaya Tuhan Yesus bahwa virus ini Tuhan akan segera berlalu
dan kami bisa beribadah Tuhan. Seperti biasa, bisa bertatapan muka dengan saudara kami. Haleluya, haleluya. Glory bagimu. Saudara-saudara, saya mau bilang dengan firman Tuhan di Ulangan 31 ayat 8 berkata begini, supaya kita tidak khawatir. Jangan mengkhawatirkan diri sendiri saudara. Pandanglah Yesus, Dia Allah kita yang baik, yang sanggup memulihkan kita. Di Ulangan 31 ayat 8 berkata, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau, saya dan kita semua saudara ya. Dia tidak membiarkan engkau dan tidak meninggalkan engkau. Jangan takut dan jangan patah hati. Kita semua mungkin sekarang banyak yang patah hati, semakin khawatir, beban kita semakin berat. Tapi percaya saudara, ketika kita mengingat Tuhan kebaikannya, begitu besar dahsyatnya Allah kita yang baik. Dia selalu melindungi kita saudara. Kita tidak bisa lihat, tapi kita bisa merasakan betapa besar kasih Tuhan di tubuh kita. Oleh karena itu tetap bersyukur, tetap kuat. Haleluya, glory bagimu Tuhan. Saudara-saudara, kita akan bersukacita dengan pujian kita saudara, amin. Katakan amin saudara. Amin. Yes, kita harus bersorak-sorai. Sebab ketika kita bergembira, bersukacita, maka kita akan sehat selalu. Semangat kita akan tumbuh kembali. Semakin kita diberkati. Hati yang gembira adalah obat bagi orang yang percaya. Katakan amin. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Yes. Katakan, ku mau selalu bersyukur. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Oh, oh, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Haleluya, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yes, kasih setia Tuhan takkan pergi dari kita saudara. Haleluya. Ayo kita bertepuk tangan, bersukacita. Kita angkat pujian dari awal ya. Katakan, Tuhanlah, oh, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Dia siapa? Kaulah menara, oh, dan kota perlindungan. Kami selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur. Boleh angkat tangannya? Sebab cintamu pada, jangan khawatir. Hatiku percaya. Yes. Gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku
Masih mau muji Tuhan saudara? Tetap sukacita, tetap semangat buat Tuhan kita. Ya, jemaat Taman Permata dan Sentra Karawaci, kita harus lebih gembira lagi ya di bulan-bulan ini. Karena kuasa Tuhan akan mengalir buat kita. Kita lihat bahwa kuasa Tuhan akan mengalir buat kita saudara. Dimanapun kita berada pasti ada mukjizat. Amin. Kita yang ditebus dengan darah yang kudus. Terima kuasa Tuhan ya. Haleluya. Dimanapun kami berdiri Tuhan, mukjizat itu pasti nyata buat kami. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Katakan kami baik kudus-Mu, kami baik kudus sebagaimu. Katakan Kau besar dan hidup, berlari, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota ya terima. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Kami bawa di setiap langkah, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Di situ mukjizatnya terjadi bagi orang yang percaya kepadanya. Ayo angkat pujian ini dengan sukacita. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami baik kudus-Mu, kami baik kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup, berlarilah selalu, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Terima, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa Tuhan, Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah, kemana dimanapun kami berdiri. Amin. Dimanapun kami kan pergi, di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Sekali lagi katakan dengan sukacita, kami terima kuasa-Mu. Kami berserah, Engkau sediakan untuk kami bawa
pertolongan-Mu Tuhan nyata bagi kami. Haleluya Yesus. Mari saudara-saudara, kita akan mendengarkan isi hati Tuhan, firman Tuhan dari hamba-Nya. Persiapkan anak-anak kita, persiapkan suami dan istri semua, hati dan pikiran kita siapkan saudara. Hari-hari ini harusnya kita lebih banyak bersyukur. Kalau kita mengingat masalah tidak akan habis. Justru disitulah Tuhan semakin kecewa kalau kita semakin khawatir. Tapi di dalam situasi apapun, di dalam situasi seperti ini, justru kita semakin semangat memuliakan Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Bersyukur selalu. Bawa anak-anak kita bersyukur kepada Tuhan. Hai para pria, bersyukur lagi kepada Tuhan. Para ibu-ibu, para istri, lebih lagi bersyukur kepada Tuhan. Jangan lihat, saya tidak bisa seperti ini. Jangan hitung-hitung, tapi hitunglah betapa dahsyatnya kebaikan Tuhan sampai saat ini. Diberikan kisah kesehatan, itu lebih utama dari apapun. Kita bisa memuliakan Tuhan, kita bisa beribadah kepada Tuhan. Itu harta nomor 1 dalam hidup kita. Ya saudara, percaya kepada Tuhan. Jangan lengah. Jangan lengah saudara. Nikmati urapan Tuhan. Di dalam kesesakan kita, nikmati urapan Tuhan. Bersyukurlah. Bersyukurlah. Karena firman-Nya berkata, Dia beserta kita. Kita angkat pujian, kita mau mendengarkan isi hati Tuhan pagi ini saudara. Persiapkan hati kita. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Amin. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Sekali lagi kita angkat pujian dari awal. Firman-Mu, Firman-Mu berkata Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, bagi pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, sebab Kau yang ku sembah. Yesus, Yesusku, Rajaku, Rajaku. Kita angkat dari awal. Firman-Mu berkata Kau beserta. Pasti saudara, pasti. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya dengan sayap-Mu. Amin.
aku sembah, Yesusku, Rajaku. Sekali dengan sayapmu, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku. Maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Aku nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku selalu nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang kau nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Saya persilakan Tuhan banyak. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat pagi hari yang indah ini. Kami percaya Engkau hadir di tengah kami, di tengah keluarga kami, dimanapun umat-Mu berada. Kami bersyukur kami masih diberi kesehatan, kekuatan, kesempatan menikmati hadirat Tuhan yang penuh sukacita. Sekarang berbicaralah, beritakan kebenaran-Mu melalui hamba-Mu yang kosong ini dengan urapan dan kuasa dari tempat maha tinggi. Ambil alih pemberitaan firman pada pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom umat Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita bersyukur karena walaupun ibadah masih secara online, mari kita bersama-sama menikmati sukacita yang Tuhan masih berikan kepada kita. Baik, langsung saja kita akan buka Alkitab kita bersama-sama di dalam Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. Saya akan bacakan ayat berikutnya. Tetapi kamu enggan, kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang, terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari, sampai kamu ditinggalkan, seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung, dan seperti panji-panji di atas bukit. Amin. Saudara yang Tuhan kasihi, pelayanan Yesaya sebagai nabi di Yehuda pada masa tahun 740 sampai 681 sebelum Masehi. Dan situasi pada saat itu adalah masyarakat Yehuda dalam kekacauan yang luar biasa. Dan Yehuda kembali kepada penyembahan berhala. Bahkan sampai pada kurban anak. Hal ini menjadi kejijikan bagi Tuhan. Dan ayat yang kita baca tadi, mereka berada di pembuangan, yaitu di Babel. Dan Tuhan berkata, kalau mereka mau dipulihkan, kalau mereka mau mengalami kebaikan Tuhan, mereka boleh kembali kepada Tuhan, ada 2 hal yang mereka harus lakukan. Dan saudara, seringkali dalam pesan-pesan Yesaya yang disampaikan, itu merupakan satu hal yang kita perlu renungkan bersama-sama.
Dan dari pesan-pesan yang Yesaya sampaikan itu berisi antara lain adalah bahwa kadangkala umat Tuhan perlu atau harus mengalami penghukuman supaya mereka berbalik kepada Tuhan. Kadangkala mereka harus mengalami hukuman sebelum dipulihkan kepada Tuhan. Dan hukuman Allah kita perlu tahu bersama-sama. Biasanya buat Israel maupun Yehuda ada 4 hal di sana. Di dalam hukuman Israel dan Yehuda berupa pedang, kelaparan, sampar, dan binatang buas. Yeremia 29 ayat 18 begini firman Tuhan. Aku akan mengejar mereka dengan pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Dan aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi. Menjadi kutuk kedahsyatan, suitan, dan aib di antara segala bangsa kemana mereka kucerai beraikan. Nah, saudara perhatikan baik-baik bahwa bangsa Yehuda pada saat itu mereka terjadi satu kekacauan yang luar biasa di bawah pemerintahan Raja Ahaz dan Raja Manasye. Karena apa? Mereka kembali kepada penyembahan berhala. Mereka kembali kepada hal-hal yang menjijikkan Allah. Tetapi Allah selalu menanti-nantikan. Allah selalu mengingatkan mereka. Dan kita lihat mereka berkata enggan untuk bertobat. Enggan untuk berdiam diri. Karena itu pada pagi hari ini kita sebenarnya mengalami situasi yang tidak jauh berbeda seperti ketika Yehuda ada dalam pemerintahan Ahaz maupun Manasye. Karena apa? Mereka sedang kembali kepada penyembahan berhala. Hari-hari ini ada banyak manusia termasuk mungkin kita. Tanpa sadar kita ada dalam penyembahan berhala. Walaupun kita tidak menyembah patung, tapi penyembahan berhala berarti menggeser Allah pada posisi yang tidak utama. Menggeser Allah pada posisi yang kesekian. Karena apa? Kita terlalu banyak mengutamakan hal-hal yang lain. Karena itu hal-hal yang perlu kita lakukan pada saat kita, keluarga kita, gereja kita, komunitas kita, bahkan bangsa kita mengalami krisis. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang perlu kita kerjakan? Krisis yang dialami seperti yang disampaikan oleh Tuhan, hukuman yang disampaikan kepada Yehuda pada zaman Manasye. Pedang itu lambang dari hukuman Allah. Kelaparan. Karena apa? Karena krisis ekonomi. Tidakkah sekarang kita mengalami hal yang sama? Mungkin semuanya terbatas. Krisis ekonomi, sampar, penyakit. Hari-hari ini kita sedang ada dalam bahaya. Sakit penyakit yang begitu mengerikan. Itu tandanya bahwa di tengah goncangan ini Tuhan ingin umatnya kembali kepadanya. Umat Tuhan yang dikasihinya, mari kita belajar dari pesan Yesaya untuk Yehuda. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki. Yang pertama, yaitu bertobat dan tinggal diam. Bertobat, kembali kepada Allah dan dibaharui. Setiap hari kami berdoa. Kami mewakili bangsa Indonesia. Kami mewakili bahkan hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan. Kita semua perlu bertobat. Bertobat dari apa? Saudara, kita sudah diselamatkan, sudah diampuni. Tapi bertobat dari hal-hal yang menyimpang dari jalan Tuhan. Dari kehendak Allah. Kita perlu bertobat dari kesombongan kita, keangkuhan kita. Dari hal-hal yang menyimpang, dari hal-hal yang sungguh-sungguh menjijikkan di hadapan Tuhan. Sekarang tidak ada yang kita bisa banggakan dalam kondisi seperti ini. Apa yang kita perlu banggakan, saudara? Tidak ada. Kita nggak bisa berbangga. Kenapa? Kita harus ada di rumah sampai pemerintah memberitahukan kapan kita boleh leluasa kembali. Umat Tuhan, di dalam Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang pertama di sana berkata, celakalah anak-anak pemberontak. Anak-anak pemberontak ini berbicara mengenai Yehuda, Israel bagian selatan. Demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Umat Tuhan, pada saat keadaan sukar dan kekacauan terjadi dengan luar biasa, Yehuda mencari nasihat kepada setiap orang, mencari nasihat di mana-mana, mencari nasihat dari setiap orang kecuali Allah.
Padahal Yesaya 43 ayat 11 di sana berkata, Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Demikian pula dengan kita. Seringkali pada saat mengalami kekalutan, pada saat kita mengalami masalah besar, kekacauan besar terjadi dalam hidup kita, dalam pergumulan kita mencari penghiburan, kita mencari kelegaan, kita mencari nasihat kemana-mana yang kita pikir dan kita berharap kita akan mendapatkan jalan keluar yang mudah untuk keluar dari kesulitan itu. Seringkali kita berpikir seperti Yehuda berpikir, padahal pada saat mereka ada di dalam pembuangan di Babel, Tuhan menghendaki bertobat. Yang pertama bertobat dan berdiam dulu. Jangan kemana-mana. Tapi tahu saudara, Yehuda mencari pertolongan ke Mesir. Mencari pertolongan secara mungkin mereka berpikir secara militer, kekuatan militer mereka akan dapat dipulihkan. Tuhan bilang bertobat. Hari ini mari kita bertobat. Bertobat dari apa? Dari kesombongan kita. Dari kebanggaan kita. Sekarang kita tidak bisa berbangga saudara. Apa yang kita bisa banggakan? Semua orang sama. Bertobat dari hal-hal yang mungkin kita pikir sangat berarti. Sekarang semuanya di hadapan Tuhan sama. Mari kita bersama-sama renungkan hal ini. Dari berhala-berhala yang selama ini kita andalkan. Tuhan ingin kita bertobat. Karena selama ini kita sudah menggeser Tuhan dengan kesibukan kita, bahkan pelayanan. Bahkan hal-hal yang bersifat agamawi. Tidak ada seorang pun yang lepas dari kesombongan. Tuhan tahu persis hati kita. Dari kondisi seperti sekarang ini tidak ada satupun yang boleh bermegah, yang boleh membanggakan diri sendiri, kekuatan sendiri. Allah ingin hanya Dia yang dibanggakan. Hanya Dia yang dimegahkan, hanya Dia yang ditinggikan. Umat Tuhan yang dikasihinya, jemaat Taman Permata, jemaat Sentra Karawaci, atau siapapun yang mendengarkan acara ini, mari kita bersama-sama. Tuhan izinkan sekarang ini kita dalam keterbatasan. Ingat, yang pertama kita perlu lakukan, bertobat, merendahkan diri, berbalik kepada Allah. Karena selama ini kita pikir pekerjaan kita bisa kita andalkan, keahlian kita bisa kita andalkan, popularitas kita bisa andalkan, kekuasaan, kedudukan, status kita bisa andalkan. Tuhan muak dan jijik dari hal itu. Bukan cuma Indonesia, di seluruh dunia. Berarti Tuhan ingin semua umat manusia bertobat dan kembali kepadanya. Umat Tuhan dalam kondisi seperti ini, bukan saatnya lagi untuk saling menyalahkan, saling menghujat dan menghakimi. Enggak ada. Kita mesti bertobat dari rasa benar kita. Merasa diri paling benar. Kita mesti bertobat dari hal-hal yang kita andalkan. Bukankah Yeremia 17 ayat 5 di sana berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Mungkin selama ini manusia hatinya jauh daripada Tuhan. Karena sudah mengandalkan segala sesuatu, kenikmatan duniawi ini. Mereka semuanya sudah dapatkan. Tapi hari ini lihat, kita tidak bisa berbuat apa-apa kalau Tuhan tidak lalukan murka Allah pada saat ini. Saat ini kita mengalami saat krisis. Krisis ekonomi, krisis keuangan, krisis kepercayaan, krisis keamanan, krisis kesehatan. Saudara, ini saatnya kita bertobat. Karena Tuhan mau, tetaplah kalau saat ini Tuhan izinkan, kita jangan gegabah. Tuhan katakan, dengan bertobat dan tinggal diam. Mari kita bersama-sama bertobat dan tetap bertahan dalam situasi seperti sekarang ini. Jangan menyalahkan siapapun, jangan menyalahkan pemerintah bahkan, jangan menyalahkan keadaan, apalagi menyalahkan Tuhan. Tetapi salahkanlah dirimu,
Kalau selama ini engkau tidak mengutamakan Tuhan, engkau tidak mencari Tuhan, tapi bersyukurlah hari ini Tuhan masih ingin menunjukkan kasih setianya kepada saudara dan saya. Karena itu mari kita bersama-sama belajar untuk apa? Mengoreksi, introspeksi kehidupan kita. Selama ini kita tanpa sadar kita berontak karena kita sudah pikir kita bangga dengan apa yang kita bisa capai hari ini. Tapi hari ini semua orang tidak bisa berbuat seenaknya kecuali mereka ingin masuk dalam bahaya. Kita ingat ketika di dalam kitab Rut pasal yang pertama, kisah Elimelek dan Naomi sekeluarga. Pada saat di Bethlehem mengalami kelaparan, mereka pergi ke tempat lain. Dan akhirnya apa? Mereka bukan selamat dari kelaparan. Bukan hanya itu, tapi mereka kehilangan keluarganya. Naomi kehilangan suaminya. Naomi kehilangan 2 orang anaknya bahkan. Karena apa? Mereka meninggalkan Bethlehem, rumah roti. Coba kalau mereka tetap diam di sana. Hari ini Tuhan izinkan krisis ini melanda kita. Mari kita jangan gegabah. Tapi biarlah saat seperti ini. Gunakan waktu untuk apa? Bertobat dari kebanggaan kita yang selama ini kita bisa banggakan. Umat Tuhan, segala sesuatu ini sangat fana. Tuhan ingin sekali engkau dan saya senantiasa bersekutu dengan Dia setiap saat. Karena apa? Hanya satu juru selamat, yaitu Dia yang mengasihi saudara dan saya. Hari ini adalah minggu pertama di mana kita akan memperingati pengorbanan Kristus melalui perjamuan kudus. Karena itu ingat, hanya satu juru selamat. Kalau dosa kita Dia selamatkan, hukuman kekal Dia selamatkan, apalagi hal-hal yang lain Tuhan pasti berikan keselamatan. Yang terpenting apa? Mari kita bertobat, merendahkan diri di hadapan Tuhan, kembali kepadanya, dan pasti engkau akan dibaharui. Karena itu saat kesukaran menimpa, mari kita bersama-sama lakukan hal ini. Jangan andalkan yang lain. Sekarang semuanya tidak bisa kita andalkan, saudara. Hanya Tuhan yang kita bisa andalkan. Amin. Yang percaya katakan amin. Kembali kepada Tuhan. Bertobat kepada Allah. Karena tidak ada yang bisa kita andalin. Pekerjaan kita, keahlian kita, kekuasaan, kedudukan, popularitas, pelayanan, relasi, koneksi. Enggak ada yang bisa kita andalkan hari-hari ini, saudara. Yang kita andalkan hanya Tuhan. Karena Dia pemilik hidup kita. Bertobat dan tinggal diam. Tinggal diam itu bukan berarti pasrah. Tinggal diam bukan berarti masa bodoh. Tetapi tetap bertahan dalam mencari kehendak Tuhan. Kenapa hal ini Tuhan izinkan terjadi? Mencari dan meminta nasihat Allah. Jangan seperti Yehuda. Tuhan berkata, bertobat dan tinggal diam. Tapi kamu enggan. Tapi mereka meninggalkan tempat mereka berada dan mengandalkan Mesir. Tuhan berkata, pengejarmu akan lebih cepat. Mari kita bertahan. Dan mari kita cari kehendak Tuhan. Bertobat dan tinggal diam. Yang kedua, yang terakhir. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Saudara, saya percaya kita akan mampu mengalami masa krisis ini. Saudara percaya? Bagi Tuhan memulihkan keadaan sangat mudah. Bagi Tuhan memulihkan keadaan kita seperti biasa, gampang, mudah. Tuhan Maha Kuasa, Dia pengatur alam semesta ini. Tapi yang terpenting setelah dipulihkan, apakah kita masih bisa mempertahankan kerinduan kita, persekutuan kita dengan Allah? Apakah kita masih bisa mempercayai Dia dan mempercayakan hidup kita dalam setiap saat berjalan? Umat Tuhan. Yang kedua, tinggal tenang dan percaya. Bukan panik dan gegabah. Kalau orang panik, gegabah, tidak menguasai diri, maka akan salah langkah. Tetapi ketika tinggal tenang, menguasai diri, mengendalikan diri, dan percaya,
maka ketika kita mengambil keputusan, pasti kita akan mengambil keputusan yang tepat. Apalagi ketika mengambil keputusan, kita meminta nasihat Tuhan. Tuhan, saya percaya, Jemaat Taman Permata, Jemaat Sentra Karawaci, yang sungguh-sungguh percaya dan mengandalkan Tuhan, engkau pasti ada dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Dalam situasi seperti sekarang ini, krisis yang kita hadapi, tinggal tenang dan percaya. Yesaya 30 ayat 20 di sana berkata, dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia. Meskipun Allah memberikan pertolongan darurat pada masa krisis, saudara, saya percaya saudara pasti dalam pertolongan Tuhan. Pada masa krisis ini pasti engkau ditolong Tuhan kan? Dipelihara Tuhan kan? Ya kan, dapatkan pertolongan Tuhan kan? Pasti itu. Tapi Allah lebih suka menjadi pembimbing hidup saudara. Dalam sepanjang hidupmu. Maksudnya apa? Dalam segala situasi Dia ingin berjalan bersamamu. Ini yang terpenting. Karena itu tetap aktif melakukan kehendaknya. Sehingga apa? Dapat memelihara hubungan kita dengan Allah yang memberikan kemantapan dan keteguhan iman di dalam segala keadaan, di tengah krisis apapun yang kita hadapi. Saudara, di dalam pasal ini, di dalam ayat yang kita baca tadi, Allah memperingatkan Yehuda bahwa pergi ke Mesir dan kepada bangsa-bangsa lain untuk mendapat kekuatan militer tidak bisa menyelamatkan mereka. Karena hanya Allah yang sanggup melakukan hal itu, yaitu menyelamatkan mereka. Kita harus menantikan Tuhan dalam tinggal tenang dan percaya. Bukan tindakan yang terburu-buru, tergesa-gesa, yang gegabah, atau perkataan yang cepat, bukan. Tetapi tinggal tenang dan percaya. Mazmur 37 ayat 5 di sana berkata, serahkanlah segala kekhawatiran kepada Tuhan dan Dia akan bertindak. Amsal 24 ayat 10 di sana berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Saudara, yang kedua, tinggal tenang dan percaya. Ketika kita mengalami krisis saat ini, mari kita merenungkan dan sambil meminta nasihat Tuhan. Dan setelah itu, percayalah kepada Allah bahwa Dia sanggup memeliharamu. Dia sanggup mengubahkan keadaan. Yang walaupun dalam keadaan sesulit apapun juga, yang terpenting apa? Penyertaan Tuhan di dalam hidupmu dan hidupku. Ketika kita percaya, maka saya percaya, saya yakin kita akan terbiasa melalui setiap krisis atau proses yang Tuhan sedang izinkan terjadi. Tuhan membedakan orang yang mengalami berkat, mujizat, pemulihan dan kekuatan Allah, itu tergantung iman seseorang. Yesus berkata, jadilah seperti yang engkau percayai. Tidakkah saudara ingat kisah 12 pengintai? Yang 10 orang semua berkata, tidak mungkin kita masuk ke negeri itu. Orang yang besar-besar, kita seperti belalang. Tapi yang 2 orang, Yosua dan Kaleb, mereka berkata, tidak, kita pasti masuk negeri itu. Hanya janganlah memberontak. Jika Tuhan berkenan, kita akan masuk tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Umat Tuhan, kalau engkau berkenan kepada Tuhan di masa krisismu, maka segala keadaan dan situasi ini akan membuatmu semakin dekat dan mengenal Tuhan secara pribadi. Karena Allah ingin kita kembali kepadanya. Oleh karena itu, yang pertama, bertobat dan tinggal diam. Yang kedua, yang terakhir, tinggal tenang dan percaya. Kuasai dirimu dan percayakan hidupmu kepada Allah. Seringkali Tuhan Yesus menegur orang-orang yang ada di sekitarnya, para muridnya, hanya masalah hal kurang percaya. Kelihatannya kata ini sederhana, biasa dan sering kita dengar, tapi itu susah untuk dilakukan. Masih beranikah saudara percaya kondisimu yang sekarang saat ini rasanya tidak mungkin Pak, tapi ini faktanya begini, faktanya aku gak bisa, oke.
Tuhan bisa mengubah segala sesuatu. Kalau saudara percaya, saudara akan mengalaminya. Yakin betul, percayakan hidupmu. Karena apa? Tuhan seringkali bekerja tidak seperti yang kita bayangkan. Bukankah 1 Korintus 2 ayat 9 di sana berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul di hati manusia, itu yang disediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Dalam masa krisis ini, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Percayalah kepadanya bahwa Dia sanggup bertindak. Karena apa? Dia akan melakukan yang tidak pernah kau pikirkan. Kita harus menantikan Dia dalam tinggal tenang dan percaya. Singkirkan rencana-rencana sendiri dan biarkan Dia bertindak. Umat Tuhan, keselamatan, pemulihan, pembaharuan hanya berasal dari Allah. Ingat bahwa Dia sudah menyelamatkan kita, maka Dia pasti akan menyelamatkan kita melalui segala masa yang krisis ini. Kita bersyukur karena apa? Tuhan masih berikan kekuatan kesehatan kepada kita. Krisis kita tidak seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Krisis kita tidak seperti yang dialami oleh Ayub. Krisis kita tidak seperti yang dialami oleh orang-orang atau tokoh-tokoh Alkitab yang begitu hebat. Kita masih bisa makan minum, kita masih bisa beribadah seperti ini, mengucap syukur. Kita hanya hanya dibatasi ruang gerak kita. Supaya apa saudara? Belajar mematikan keinginan daging kita. Ya, keinginan daging kita sekarang ditekan. Hawa nafsu duniawi kita sekarang ditekan. Supaya apa? Roh kita yang dominan, manusia roh kita yang semakin naik. Tuhan mengizinkan umatnya mengalami kesukaran, mengalami kesusahan. Karena Dia ingin kita kembali kepadanya. Mari kita kuatkan kepercayaan kita. Satu contoh lagi, ketika Daud melawan Amalek, lihat, saat itu Daud dalam keadaan terjepit ketika dia pergi ke Siklag. Siklag semuanya sudah terbakar, anak istri mereka ditawan. Keadaan terjepit itu. Tapi ada satu ayat berkata, dan Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dan saudara nanti baca kisah ini di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30. Maka saudara akan lihat, mereka akhirnya mengejar. Karena Daud berdoa, apakah kami harus mengejar Tuhan? Tuhan berkata, kejar. Daud cari Tuhan. Daud percaya perkataan Tuhan. Daud melakukan apa yang diucapkan Tuhan. Dan Daud mengalami kemenangan. Akhirnya apa? Mereka mendapatkan istri dan anak mereka. Tidak ada satupun yang hilang. Kata ayat berkata, dari yang besar sampai kecil. Pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Kalau kita percaya di masa krisis ini, mari kita bersama-sama sambut kemuliaan dan pemulihan Tuhan. Karena itu tinggal tenang dan percaya. Maka kita pasti mendapatkan kekuatan baru seperti pada burung Raja Wali yang terbang tinggi mengatasi badai. Umat Tuhan, saat kita mengalami masa-masa sulit, cobalah hargai pengalaman ini. Hargai pengalaman ini dan bertumbuhlah dari persoalan ini, dari pergumulan ini, dari kesukaran ini. Dan pelajari apa yang ingin Tuhan ajarkan. Pasti Tuhan sedang mengajarkan sesuatu di tengah kondisi ini. Yang terakhir, di balik goncangan pasti ada pemulihan. Di balik goncangan akan terjadi penuaian. Ketika dimulai dengan pertobatan yang sejati, pertobatan yang benar, dan menghadapinya dengan iman yang murni dan sejati. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, mari kita bersama-sama persiapkan hati kita. Setelah mendengarkan firman Tuhan, 2 hal saja pada pagi siang hari ini. Mari kita bertobat dan tinggal diam. Yang kedua, tinggal tenang dan percaya. Ketika kita bertobat, berbalik kepada Tuhan, keselamatan kita dapatkan. Tinggal tenang dan percaya, maka kita akan memiliki kekuatan. Dan hari ini kita lihat, juru selamat kita sudah menyelamatkan kita. Dalam menghadapi hari-hari kita, percayalah umat Tuhan. Tuhan pasti beri kekuatan kepada saudara dan saya. Dan hari ini persiapkan roti dan anggur saudara. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Dan kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Para singer, kita bisa mempersiapkan diri. Kita naikkan satu pujian.
datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Orataka shanda parataka ralapaya shanda parataka rala. Orataka shika parataka. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, renungkan kebenaran firman Tuhan terlebih dahulu. Umat Tuhan, hari ini, hari-hari ini, krisis yang kita alami, Tuhan izinkan supaya kita kembali kepada Tuhan, bertobat, merendahkan diri di hadapan Allah, mengutamakan Dia di atas segalanya. Tuhan tidak mau digeser, kedua pun tidak mau. Posisi kedua enggak mau, Dia harus yang terutama dan pertama. Kita terlalu disibukkan dengan urusan duniawi kita. Tapi pagi siang hari ini Tuhan ingin kita kembali kepadanya. Tujuan hidup kita hanya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara. Kami bersyukur Engkau beri kesempatan dan kekuatan kepada kami sampai hari ini. Kami boleh menikmati sukacita hadirat Tuhan, menikmati kebenaran-Mu dan sekarang bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Bapa, berikan kepada kami hati yang bertobat, sikap hidup yang merendahkan diri di hadapan Allah. Kami tidak mampu tanpa Engkau. Sesungguhnya nol, kosong di luar Engkau Tuhan. Kami ini debu, tidak berarti, cacing yang menjijikkan. Tetapi Engkau menghargai kami, menebus kami dengan darah-Mu yang mahal. Kami bersyukur. Kami bertobat kembali kepada-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang kami banggakan. Hanya Engkau yang kami agungkan. Hanya Engkau yang layak ditinggikan dan dimuliakan oleh setiap suku, bangsa, dan bahasa. Terima kasih Bapa. Kami mau tinggal tenang dan percaya. Kami percaya bahwa pemulihan Tuhan sediakan bagi kami ketika kami hidup berkenan kepada Tuhan. Sampai Engkau datang yang 2 kali. Di hadapan kami ada roti dan anggur yang melambangkan cinta kasih-Mu kepada kami. Dan saat ini layakkan kami Tuhan, hamba-Mu dan seluruh umat-Mu yang akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Sehingga apa yang kami lakukan mendatangkan berkat. Mari umat Tuhan, angkat roti dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang disediakan, yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari beberapa saat kita nikmati hadirat Tuhan. Kita menyembah Dia. Kita meninggikan Dia. Kita bersyukur kepadanya. Beberapa saat ini berikan penyembahan-Mu yang terbaik.
Barataka shika barataka rara barataka shanda barataka rara baya. Barataka shika barataka rara baya rataka shanda barataka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Barataka rara baya shanda rataka rara baya shanda. Haleluya, haleluya. Ku bersyukur, ku memuji, ku menyembah hanya kepadamu. Saat badai melandaku, Kau angkatku dalam kemenangan. Di bawah kepak sayap-Mu ku dapat kekuatan baru. Ku bersyukur, haleluya. Ku bersyukur, ku memuji, ku menyembah hanya kepadamu. Saat badai melandaku, Kau angkatku dalam. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku memuji, ku menyembah hanya kepadamu. Saat badai melandaku, Kau angkatku dalam kemenangan. Di bawah kepak sayap-Mu ku dapat kekuatan baru. Kami percaya hanya di dalam Engkau kami mendapatkan kekuatan baru. Kami percaya hanya di dalam Engkau kami mendapatkan pemulihan. Hanya di dalam Engkau kami mendapatkan pertolongan. Hanya di dalam Engkau mendapatkan penghiburan. Karena itu Tuhan, kami mau kembali kepadamu, mengutamakan Engkau di atas segala hal, di atas dunia ini, agar kami boleh layak di hadapan-Mu sampai Engkau datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara, Roh Kudus meteraikan kebenaran-Mu atas kehidupan kami umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, saya berharap saudara diberkati dengan ibadah dan perjamuan kudus pada pagi hari ini. Dan bagi umat Tuhan yang diberkati dengan pelayanan ibadah online kita dan mau mempersembahkan persembahan, saudara bisa melakukan seperti biasa, ada nomor rekening yang sudah ditampilkan di layar. Tuhan Yesus memberkati. Dan yang kedua, mari kita bersama-sama terus berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada para korban yang masih terpapar virus COVID-19 ini. Dan mari terus kita dukung pemerintahan kita untuk mengendalikan bahkan melalukan segala hal dan mengatasi dan menangani pemaparan virus COVID-19 ini. Doakan bangsa dan negara kita. Berdoa untuk gereja-gereja Tuhan supaya tetap berjalan di dalam jalan Tuhan. Dan yang terakhir, kita masih tetap beribadah seperti saat ini sampai pemberitahuan yang sudah diberitahukan, baik dari pemerintah maupun dari pimpinan pusat. Umat Tuhan jangan lupa tetap berdoa setiap jam 9 malam untuk kita menyatukan hati kita sampai kita dipulihkan dan beribadah seperti sedia kala. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Mari kita bersama-sama akhiri ibadah kita. Saudara yang mau berdiri, silakan berdiri. Kita akan berdoa syafaat dan kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita naikkan pujian terlebih dahulu. Kiranya Engkau memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku
berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Haleluya. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih buat tuntunan Tuhan atas ibadah kami pagi hari ini. Engkau memberkati setiap anakmu yang ambil bagian dalam pelayanan pagi siang hari ini. Engkau mengurapi dan memberkati dengan berkat khusus kepada setiap anak-anakmu yang melayanimu. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berikan pemerintah kami dari presiden, wakil presiden, para menteri. Engkau memberkati kepada mereka, juga kepala daerah yang ada, dari gubernur, bupati, wali kota, bahkan sampai kepada camat, lurah, RW, RT. Berkati mereka dengan kesatuan hati untuk bersama-sama melawan virus COVID-19 ini, sehingga segera berlalu dari negeri kami dan rakyat Indonesia dibebaskan dari pandemik virus COVID-19 ini. Kami berdoa untuk para pemimpin rohani kami, ketua sinode, ketua BPD, pendeta senior, pendeta pembina kami. Berkat-Mu atas umat-Mu Tuhan. Berkat-Mu atas para hamba-hamba-Mu ini melaksanakan misi yang daripada Tuhan, menjadi berkat dan menuntun setiap umat-Mu melalui otoritas yang Kau berikan kepada mereka. Berkati Tuhan keluarga Jemaat Taman Permata, keluarga Sentra Karawaci Tuhan. Berkat-Mu atas mereka, bahkan setiap keluarga yang mendengarkan siaran ibadah ini. Berkati mereka yang sakit Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Yang saat ini mengalami permasalahan ekonomi dan keuangan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Kau menyediakan, Kau Jehovah Jireh, Allah yang mencukupkan. Yang saat ini mengalami ketakutan, Kau berikan penghiburan. Yang saat ini lemah, Tuhan beri kekuatan baru. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan sebentar kami akan tinggalkan. Dan Tuhan, akhiri ibadah kami pada pagi siang hari ini. Tinggalkan berkat-Mu atas umat-Mu. Arahkan hati dan angkat tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang telah disampaikan pada hari ini dan melakukannya dengan setia, maka segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Diberkatilah dimanapun engkau berada, diberkatilah buah kandungan, hasil usaha dan pekerjaanmu, diberkatilah pada waktu engkau keluar dan diberkatilah pada waktu engkau masuk. Tuhan memberikan kemenangan kepadamu, Tuhan akan melindungi engkau dari segala sakit, penyakit, mara bahaya, kecurangan dan segala tipu muslihat iblis. Tuhan akan memberkati perbendaharaanmu sehingga apa yang kau usahakan, kau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Engkau akan memberikan pinjaman kepada yang membutuhkannya dan engkau tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan menjadi turun apabila engkau melakukan dengan setia setiap firman Tuhan yang sudah disampaikan pada hari ini. Karena itu jadilah pelaku firman Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa di surga dan pengurapan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan menerima berkat katakan amin. Tetap di rumah saja.